Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah MSDM 2, sesi ke-10. Kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen atau biasa disebut dengan istilah lain yaitu Human Resources Information System. Untuk memahami HRIS, Anda perlu memahami atau kita perlu memahami apa itu HRM atau HRM, karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Human Resource Management merupakan praktek mengelola tenaga kerja dalam satu organisasi untuk membantu bisnis mendapatkan keunggulan kompetitif. Di sisi lain, Human Resources Information System atau sistem informasi sumber daya manusia ini dikenal sebagai sistem HRM yang merupakan perangkat lunak untuk mengelola berbagai kegiatan yang berkaitan dengan SDM melalui sistem yang tersentralisasi. Ini berarti termasuk penggajian, pembayaran pajak, proses rekrutmen, kehadiran, cuti, evaluasi kerja, kinerja, dan lain-lain. Semua perusahaan memiliki fungsi sumber daya manusia yang menangani banyak proses khusus yang berhubungan dengan personel perusahaan. Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan tentang kondisi SDM, mengubah data menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai atau user yang disebut dengan sistem informasi sumber daya manusia atau lebih banyak juga dikenal dengan Human Resource Information System. Apa kegunaan sistem informasi sumber daya manusia? Tentunya secara umum adalah untuk memudahkan karyawan. Adanya sistem HRIS ini akan membuat karyawan lebih mandiri atau self-service dalam mengurus berbagai keperluan administrasi mereka sendiri. Misalkan dengan software HRIS ini, karyawan dapat mengajukan cuti, melakukan absensi online, hingga mendapatkan slip gaji bulanan tanpa perlu request terhadap tim HR atau HR atau Human Resources. Mengapa perusahaan harus memiliki HRIS? Ini untuk menghemat biaya operasional Human Resource Department, Departemen Sumber Daya Manusia. HRIS juga dapat membantu meringankan biaya operasional HRD dengan menghilangkan penggunaan kertas atau aplikasi-aplikasi lain yang tidak efisien. Perangkat lunak ini juga mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja untuk mengelola SDM. Secara keseluruhan, proses dapat ditangani secara otomatis. Dari gambar fungsi SDM ini, kita akan lihat bagaimana pengelolaan pegawai yang dimulai dari pengupayaan adanya pegawai melalui calon pegawai dengan perekrutan, lalu diseleksi dan diterima. Selanjutnya diberikan pendidikan pelatihan sampai karyawan tersebut bekerja di akhir masa purna baktinya, yaitu penghentian. Di dalamnya juga ada pengelolaan administrasi, tunjangan dan lain-lain. Di saat pegawai pensiun, ini merupakan tonggak terakhir dari kerjasama karyawan dengan perusahaan. Kegiatan utama sumber daya manusia yaitu berkaitan dengan perekrutan dan penerimaan. SDM atau sistem SDM ini membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan dengan memasang iklan lowongan kerja di koran, di web, atau di tempat lainnya yang berorientasi untuk memberitahu posisi yang diminta kepada agen tenaga kerja swasta maupun pemerintah, melakukan wawancara pemilihan baik di kampus maupun di fasilitas perusahaan yang mengurus penerimaan pegawai. Pendidikan dan pelatihan. Sistem SDM ini juga dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk menguatkan pengetahuan pegawai.
Lalu dalam hal manajemen SDM, sistem SDM ini menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Lalu dalam hal penghentian dan administrasi tunjangan, di saat pegawai berhenti bekerja, sistem SDM ini memproses kertas kerja yang diperlukan dan kadang melakukan wawancara keluar. Selanjutnya, bagaimana fungsi HRIS dalam perusahaan? Yang pertama, meningkatkan keamanan data karyawan. Data karyawan bersifat personal dan seharusnya hanya boleh orang-orang yang berkepentingan saja yang bisa mengaksesnya. Sistem HRM memungkinkan manajer HRD mengontrol siapa saja yang dapat mengakses informasi dalam sistem sehingga risiko pencurian data menjadi kecil. Yang kedua, memudahkan pendistribusian gaji. HRM software ini menjadikan proses penggajian menjadi lebih cepat dan mudah. Human error yang sering terjadi menjadi salah satu penyebab kesalahan dalam penghitungan gaji yang dapat diminimalkan. Sebab dengan sistem HRM ini terdapat modul akuntansi yang dapat menghitung sesuai dengan jam kerja atau juga kehadiran karyawan. Selanjutnya dalam hal perencanaan SDM, keuntungan administratif dan strategis dari HRM software ini adalah untuk perencanaan SDM dan pengambilan keputusan yang tepat. Sistem HRIS memungkinkan kita menganalisis data SDM sehingga dapat melakukan respon secara cepat terhadap keadaan pasar dan mengubah wawasan Anda menjadi pertumbuhan bisnis yang nyata. Selanjutnya dalam hal mengevaluasi karyawan. Sistem ini dapat membuat proses evaluasi karyawan berjalan lebih baik dan praktis. Manajer SDM dapat membuat evaluasi seperti evaluasi diri, penilaian 360 derajat, skala peringkat, dan lain-lain. Setiap hasil evaluasi dapat ditinjau dengan mudah dan diukur untuk mengetahui progres karyawan. Selanjutnya, bagaimana model sistem informasi sumber daya manusia? Satu hal dari SDM yang membedakannya, sistem SDM ini yang membedakannya dari sistem informasi fungsional lain adalah beragamnya aplikasi yang dimungkinkan. Keragaman ini tercermin dengan adanya 6 subsistem output. 6 subsistem output itu meliputi subsistem perencanaan angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan atau benefit, subsistem pelaporan lingkungan. Ini semua subsistem yang berkaitan dengan subsistem output. Sementara subsistem input meliputi sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian SDM, dan subsistem intelijen SDM. Yang semuanya data diolah menjadi database untuk kemudian bisa digunakan sebagai sumber subsistem output yang dapat digunakan sebagai informasi bagi pemakai. Dalam hal sistem informasi akuntansi, data yang ditangani oleh HRIS merupakan campuran elemen-elemen data personil dan akuntansi. Di dalamnya terdapat elemen data personil dan elemen data akuntansi yang relatif lebih permanen dan bersifat non-keuangan, sementara elemen data akuntansi lebih bersifat keuangan. Subsistem penelitian SDM. Subsistem ini mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Sementara subsistem intelijen SDM mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dan lingkungan perusahaan. Elemen lingkungan yang menyediakan data ini meliputi pemerintah, pemasok, serikat pekerja, masyarakat global, masyarakat keuangan, dan para pesaing. Selanjutnya database HRIS. Database HRIS berisi data yang menjelaskan tidak hanya pegawai tetapi juga organisasi dan perorangan yang berada di lingkungan perusahaan. Selanjutnya kita akan ulas mengenai output HRIS. Yang pertama subsistem perencanaan angkatan kerja. Ini melibatkan semua angkatan kerja yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Subsistem perekrutan
berperan dalam hal ini perusahaan dapat membawa pegawai baru ke dalam organisasi melalui proses rekrutmen yang tentunya melewati juga proses seleksi. Subsistem manajemen angkatan kerja ini untuk mengelola informasi-informasi yang dibutuhkan dalam mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Setelah itu, informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi akhir, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan berbagai konsep kedisiplinan. Selanjutnya, subsistem output lainnya adalah subsistem kompensasi. Dalamnya merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengembangkan sistem dan mekanisme kompensasi dalam satu organisasi, sehingga terbentuk satu keseimbangan penerimaan antara individu dan juga organisasi. Subsistem yang kelima adalah subsistem tunjangan atau benefit. Di dalamnya terdapat pengaturan, pengelolaan, serta pengkoordinasian yang dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan dengan memberikan balas jasa, serta penghargaan berupa materi dan atau non-materi yang diberikan kepada pegawai secara layak dan adil atas jasa mereka. Yang terakhir, subsistem pelaporan lingkungan, ya, melakukan informasi yang berhubungan dengan berbagai keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerja itu sendiri. Demikian pembahasan kita tentang Human Resources Informasi System atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.